Pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur ini telah menyandang status kewaspadaan tertinggi atau pada level awas. Sejak hari Jumat, Gunung Semeru sudah menunjukkan kembali aktivitas erupsi. Semeru kembali menggeliat hari Jumat 2 Desember lalu. Saat itu erupsi kecil terjadi dengan kolom letusan lebih kurang 500 meter di atas puncak. Erupsi terjadi menjelang pukul 6 pagi. Erupsi berikutnya terjadi keesokan harinya, yaitu tanggal 3 Desember. Erupsi kecil kembali terjadi saat itu menjelang pukul setengah 6 pagi. Erupsi terbesar terjadi kemarin yang dimulai dini hari menjelang pukul 3 pagi. Letusan dini hari itu disertai kolom asap setinggi 1.500 meter di atas puncak. Sejak saat itu awan panas guguran atau APG nyaris tak berhenti. Warga di lereng Semeru berangsur-angsur mengungsi seiring situasi yang dinilai semakin membahayakan. Erupsi bahkan menghancurkan salah satu CCTV pengamatan Gunung Semeru. CCTV tersebut sempat merekam kedahsyatan erupsi Semeru. Tak cuma itu, jembatan Geladak Perak yang hancur akibat erupsi besar yang lalu dan sedang dalam proses pembangunan kembali hancur lagi. Di beberapa tempat akses putus akibat endapan material Semeru yang bertumpuk di sana. Salah satunya adalah di kawasan Kajar Kuning di mana suhu endapan tersebut terpantau mencapai lebih dari 400 derajat Celcius. Sementara itu jarak luncur awan panas guguran juga semakin jauh setiap saat terjadi. Terakhir jarak luncurnya sudah mencapai 13 km. Jarak luncur tersebut membuat PVMBG menetapkan kenaikan status bahaya Semeru menjadi awas atau level tertinggi bahaya. Kondisi ini pun membuat Bupati Lumajang Thorikul Haq alias Cak Thorik memutuskan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan. Hal itu menyusul kenaikan status bahaya Semeru sekaligus aktivitas gunung yang masih tinggi. Saya sudah berkeputusan untuk tanggap darurat 14 hari sejak hari ini. SK Bupatinya segera saya tanda tangani dan hari ini juga sudah berlaku keadaan darurat. Sejalan dengan status Semeru yang sudah awas, saya memerintahkan kepada semua OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengkonsolidasi di mana para pengungsi itu bisa diintervensi karena ada di beberapa tempat dan penyebarannya juga lebih luas. Sekarang masih ada abu, itu artinya beberapa desa yang terdampak karena hujan abu, masyarakatnya masih mengungsi. Tetapi fokus di APG yang terdampak di desa Supiturang dan Sumberwuluh, kita akan intervensi langsung karena keadaan APG yang masih harus kita antisipasi kemungkinan ada susulan. Sementara itu proses evakuasi penduduk terdampak erupsi Semeru terus dilakukan relawan dan berbagai pihak terkait termasuk kepolisian. Evakuasi dilakukan secepat mungkin meski daerah evakuasi termasuk jalur yang sulit ditembus. Seluruh petugas evakuasi menghimbau masyarakat terdampak untuk tidak panik saat mengungsi sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menaikkan status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas. Dengan kenaikan status bahaya ini, warga dilarang beraktivitas di sepanjang aliran sungai Curakobokan dan radius 8 km dari puncak kawah. Ingin mengarah ke utara, untuk yang di bawah tetap menjaga kewaspadaan. Seiring dengan peningkatan aktivitas Gunung Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akhirnya memutuskan menaikkan status Gunung Semeru dari siaga atau level 3 menjadi awas atau level 4. PVMBG mengaku kesulitan memprediksi kemunculan awan panas guguran Semeru karena aktivitas permukaan Semeru yang terpantau tidak signifikan. Yang menjadi kesulitan dalam memonitor Gunung Semeru ini, aktivitas permukaan tidak terlampau signifikan atau dominan,
Jadi lebih ke aktivitas yang lebih dalam dari suplai magma di Gunung Semeru. Nah ini yang agak sulit diantisipasi lebih cepat karena untuk kebanyakan kasus di gunung-gunung ini setelah proses yang di dalam biasanya diikuti oleh proses yang dekat permukaan. Tapi untuk kasus Semeru ini langsung dari dalam menuju permukaan. Jadi bisa dibilang cepat sekali prosesnya. Artinya kalau langsung dari dalam menuju ke permukaan itu kira-kira gambarannya gimana Pak Endra? Ya seperti kita lihat dari data-data baik dari data deformasi maupun data kegempaan dangkal tidak terlalu banyak memberikan signifikasi ya. Hanya data-data dalam. Nah biasanya kita menunggu kalau ada suplai dari dalam atau identifikasi sinyal-sinyal dari dalam, kita menunggu berapa saat ada dulu proses di dekat permukaan. Kalau Semeru dalam hal Semeru ini langsung, sehingga itu yang memberikan kita menaikkan menjadi awas karena prosesnya akan sangat cepat. Keputusan menaikkan status bahaya Gunung Semeru juga dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Sebab salah satu ciri khas erupsi Semeru adalah adanya guguran awan panas yang bisa mencapai lebih dari 10 km. PVMBG mengimbau warga untuk tidak beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Curah Kobokan hingga sejauh 19 km. Warga juga dilarang melakukan aktivitas apapun pada radius 8 km dari puncak kawah karena berpotensi terkena lontaran material pijar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan.